langsung ya, mari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ya, ini saya perlu cek dulu siapa yang tidak hadir, siapa yang hadir. Kita panggil ya, namanya Abdul Khalid, ada. Kemudian Ahmad Jauhar Al-Maknun, Anissa Nur Hidayatul Rahmah, Asna Syarifatul Wila, hadir. Aulia Izatun Nazifah, Eka Nur Rahmah, Felicia, Isna Nur Aini, Istajib Johar Ghazali, AI Sakir, Marsha Putri, Muhammad Arif Maulana, Muhammad Revan, hadir. Muhammad Rizki Java Mukofafa, Muhammad Rizki Setiawan, Muhammad Zaki Maulana, tidak ada. Nadia Sylvia Rahma, tidak ada. Novalina Ayu Sofa, hadir. Revi Maulidia, Riana Maulidia, Sila Octaviatul Zahra, Siska Olivia, Via Heri Kurniawan, Yunita Ahadul, ada. Oke semuanya, kita hari ini kita bertemu kembali di mata pelajaran apa? PKN, Pendidikan Pancasila. Oke. Di pertemuan sebelumnya kita berbicara tentang norma. Ini kita ulas kembali ya. Nanti kita ulas kembali apa itu norma, fungsi norma dan sebagainya. Oke, sekarang silakan dibuka modulnya. Kita buka modulnya ke norma dan keadilan. Oke, sebelum kita ke materi, kira-kira kemarin kalian sudah membaca apa itu norma, kemudian norma itu apa saja. Nah, kemarin sudah. Sekarang apa yang dimakan norma? Norma itu apa sih? Ada yang tahu? Menurut kalian, sepengetahuan kalian saja, coba angkat tangan. Norma itu apa? Norma itu apa? Yang dimaksud dengan norma. Ayo, norma itu apa? Yang angkat tangan. Dadah. Norma adalah oke. Suatu larangan atau perintah yang mengatur kehidupan manusia. Norma. Ada tambahan? Kira-kira ada yang bisa menambahi? Norma itu ada. Ayo, siapa lagi? Oke, norma adalah aturan tatanan yang digunakan sebagai panduan tingkah laku manusia yang diterima sesuai kesepakatan bersama. Oke, benar ya? Di norma itu intinya adalah sesuatu hal atau kaidah atau aturan yang digunakan untuk mengatur tatanan kehidupan manusia. Ini norma. Oke, kemudian ada berapa norma? Ada berapa jenis norma? Coba pembagian norma itu apa baik? Norma ada 4. Ada 4. Sebelum itu, di pembagian norma itu ada berapa? 2 ya. Ada
dua norma menurut atau berdasarkan bentuknya. Norma berdasarkan bentuknya. Norma berdasarkan bentuknya itu ada berapa? Ayo. Ada dua. Norma berdasarkan bentuknya ada dua, yaitu norma tertulis dan norma tidak tertulis. Oke. Norma tertulis itu norma yang bagaimana ya? Norma tertulis adalah norma yang dicantumkan dalam bentuk tulisan. Contoh, misalkan apa? Tata tertib sekolah, yaitu dalam bentuk tulisan berarti norma tertulis. Kemudian ada aturan perundang-undangan, undang-undang pendidikan nomor berapa itu karena dicantumkan secara tertulis maka disebut dengan norma tertulis. Nah, sedangkan yang norma tidak tertulis bagaimana? Norma yang norma yang dicantumkan secara tidak tertulis, aturan-aturan yang ada di masyarakat yang tidak ada tulisannya, kemudian itu sepakati bersama sebagai aturan, itu namanya norma tidak tertulis. Contoh, adat istiadat, adatnya orang Jawa, nah itu pasti sopan santun. Nah, sopan santun itu sebagai norma di masyarakat. Nah, ketika seseorang bersosial di masyarakat Jawa khususnya kok tidak sopan, tidak menggunakan sopan santun, maka itu melanggar norma. Meskipun itu tidak tertulis, tapi dampaknya nanti akan terasa. Ada sanksi-sanksi khusus nanti yang diterima, itu namanya norma tidak tertulis. Senajan tidak ada tulisannya, kalau berpapasan dengan orang yang lebih tua harus membungkuk sedikit, harus permisi dan sebagainya, itu tidak ada tulisannya. Tapi kalau itu dilanggar maka ada konsekuensi yang diterima oleh si pelaku atau seseorang tersebut. Ini norma tidak tertulis. Kemudian norma berdasarkan sumbernya. Norma berdasarkan sumbernya. Ada berapa norma berdasarkan sumbernya? Ada 4. Norma berdasarkan sumbernya ada 4. 4 itu apa saja? Ada norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum, norma kesopanan, norma agama, norma kesusilaan, norma hukum. 4. Norma agama itu norma yang bagaimana? Norma yang bersumber dari Tuhan. Norma yang bersumber dari Tuhan. Kemudian norma kesusilaan, norma yang bersumber dari Nabi nurani. Kemudian norma kesopanan adalah norma yang bersumber dari masyarakat. Yang terakhir norma hukum. Norma hukum itu norma yang bersumber dari pemerintah. Oke, ingat ya. Nah, ini yang kita ulas di minggu kemarin. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang sanksi norma-norma tersebut. Ada 4 norma tadi ya, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum. Nah, apa sih ketika kita melanggar salah satu dari norma itu, kita akan mendapatkan sanksi apa? Apakah tidak ada sanksinya atau ada sanksinya? Ini kita bahas di pertemuan hari ini ya. Sanksi dari pelanggar norma yang
norma 4 itu. Oke, yang pertama norma agama. Tadi norma agama itu norma yang sumbernya dari mana? Dari Tuhan. Oke, norma agama itu norma yang sumbernya dari Tuhan. Contohnya apa? Yo, contohnya apa? Yo, aturan sing metune saka aturane Tuhan, aturannya Gusti Allah. Apa? Contoh adalah sholat 5 waktu. Oke, sholat 5 waktu itu aturan yang turun atau yang sumbernya dari Tuhan. Orang mau pemerintah gawe aturan sholat itu tidak ada ya. Tata cara sholat menurut pemerintah tidak ada. Artinya sesuai dengan kitab-kitab, sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, itu norma yang norma agama. Nah, kemudian ketika melanggar sholat, yang itu aturan dari Tuhan. Ketika kita melanggar sholat, apa yang kita dapatkan? Sanksi yang kita dapatkan apa? Dosa. Oke, kita akan mendapatkan dosa. Ketika berdosa kita akan ada konsekuensi neraka atau surga. Itu kalau norma agama. Jadi konsekuensinya nek melanggar yo neraka, kalau melaksanakan berarti surga. Ada larangan dan perintah, itu di norma agama. Kemudian yang selanjutnya norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu norma yang bagaimana? Norma yang sumbernya dari ketika hati ini tidak sependapat dengan perilaku kita. Contoh, ketika kita tahu bahwa perbuatan ini salah, hati nurani itu kan hati yang paling dalam, yang bisa membedakan baik atau buruk suatu perbuatan. Siapapun yang mempunyai akal sehat itu pasti membedakan ini perbuatan baik, ini perbuatan buruk. Bolos itu buruk. Mengerjakan tugas itu baik, ikuti perintah guru itu baik. Itu pasti tahu kalau itu mempunyai akal yang sehat. Beda akalnya tidak sehat. Jadi siapapun pasti tahu iki apik, iki elek. Nah, ketika kita berbuat sesuatu dan hati nurani kita tidak sependapat, artinya itu perbuatan buruk dan hati nurani mengiyakan itu perbuatan buruk, maka harus dihindari. Pasti ada gejolak dalam hati, ya, gejolak dalam hati. Nah, ketika itu dilanggar, perbuatan itu tetap dilaksanakan, apa yang akan kita dapatkan? Norma kesusilaan yang kita langgar itu kita akan dapatkan apa? Sanksinya apa? Rasa takut, karena norma kesusilaan itu adanya di hati. Maka yang bisa merasakan itu kita sendiri, hati kita sendiri akan merasa takut. Contoh, ketika kita bolos, ada siswa bolos misalkan, dia sudah tahu, pasti sudah tahu bolos itu pekerjaan yang tidak baik. Bolos itu pekerjaan yang tidak baik. Akan tetapi dia tetap melanggar, pasti dalam hatinya akan ada rasa takut, rasa khawatir ketika bertemu dengan guru atau ketika temannya memberitahukan kepada gurunya, Pak, ini bolos dan sebagainya. Pasti ada rasa takut dalam hatinya. Nah, ini yang menjadi sanksi dari norma kesusilaan. Ada rasa gelisah,
rasa tidak nyaman, tidak nyaman dalam hati. Nah, ini norma kesusilaan. Dan norma kesusilaan itu, bentuk dari norma kesusilaan itu bisa semua hal kebaikan ini bisa menjadi norma kesusilaan. Contoh apa? Mencuri. Nah, mencuri itu norma agama, ya. Norma agama. Atau ada aturan larangan mencuri. Nah, itu bisa juga menjadi norma kesusilaan. Bisa menjadi norma kesusilaan karena ini dalam hati nuraninya pasti tahu, oh ini perbuatan mencuri itu tidak baik. Nah, ketika dia melanggar perbuatan mencuri, dia mendapatkan sanksi norma kesusilaan. Ada rasa takut, rasa khawatir. Kemudian selain itu juga dia juga sudah melanggar norma agama, yaitu mencuri. Jadi intinya dalam satu perbuatan itu bisa melekat beberapa norma agama ya iso, norma kesusilaan ya iso. Contohnya tadi mencuri itu norma agama karena aturan dari Tuhan, larangan. Kemudian mencuri itu dalam hati nurani kita, mencuri perbuatan jelek. Ketika kita lakukan, maka hati akan tidak sependapat dengan hal itu. Nah, ini harus kita tahu bahwa dalam kita melaksanakan kegiatan apapun itu pasti ada resiko-resikonya. Resikonya itu bisa satu hal, bisa juga beberapa hal, double. Contoh tadi, kue mencuri misalkan, itu nanti resikonya adalah kamu mendapatkan sanksi rasa takut, konangan dari mana. Kemudian selain itu juga mendapatkan dosa, double sanksinya dengan norma yang berbeda. Oke, yang selanjutnya norma sopanan. Norma kesopanan itu norma yang sumbernya dari masyarakat. Oke, norma kesopanan itu norma yang sumbernya dari masyarakat. Nah, kalau sumbernya dari masyarakat, itu sanksinya apa? Sanksinya adalah ketika kita melanggar norma yang ada di masyarakat, kesepakatan masyarakat, norma kesopanan, ini sanksi yang kita dapatkan nanti adalah dicemooh orang sekitar. Kemudian apa lagi? Dicela. Kemudian dikucilkan. Oke. Ketika kita berhubungan dengan masyarakat, maka hal-hal seperti itu harus kita jaga. Karena apa? Karena kalau hal itu kita langgar, maka masyarakat yang akan menilai. Nah, orang-orang yang akan menilai. Contoh, sopan santun di masyarakat. Ketika kita tidak punya sopan, tidak punya adab dalam bergaul, maka masyarakat yang akan menilai. Tidak ada sanksinya kue di penjara, kue di denda, tapi sanksinya adalah apa? Dari masyarakat, maka dinilai buruk oleh masyarakat. Tadi akan dicemooh. Oh, cah iku lho anake sapa? Rak duwe sopan blas. Nah, itu. Kemudian dikucilkan misalkan. Jangan bergaul dengan anak itu. Nanti akan terdampak ketularan gablek misalkan. Nah, ini dikucilkan oleh masyarakat. Dampak dari pelanggaran norma kesopanan. Dampak dari pelanggaran kita melanggar norma kesopanan. Oke, jelas ya? Norma kesopanan itu sanksinya adalah cemoohan orang lain atau
menyokongkan orang lain. Sanksinya dari masyarakat. Sanksinya dari masyarakat. Oke, yang terakhir norma hukum. Ya, norma hukum itu norma yang timbul atau sumbernya dari pemerintah atau lembaga yang ditugaskan khusus untuk mengatur atau membuat aturan. Itu norma hukum. Nah, lembaga yang ada di negara kita, negara Indonesia, yang tugasnya membuat hukum itu namanya apa? Lembaga legislatif ya, lembaga legislatif itu lembaga yang khusus membuat aturan atau undang-undang, itu lembaga legislatif. Kemudian kalau yang melaksanakan apa? Ono sing gawe berarti ya ono sing melaksanakan. Lembaga yang melaksanakan undang-undang adalah lembaga eksekusi ya, eksekutif. Contohnya apa? Presiden, kemudian wakil presiden, gubernur, bupati dan sebagainya. Tuh. Oke, norma hukum dalam kita melanggar norma hukum pasti ada sanksinya. Norma hukum, kalau kita melanggar norma hukum sanksinya apa? Yo, nek kue melanggar norma hukum contohnya apa? Lalu lintas, aturan lalu lintas. Nah, coba ketika kalian melanggar norma hukum berupa pelanggaran lalu lintas, apa yang kalian dapatkan? Ditilang, ya, ditilang itu bisa berupa denda, ya, itu sanksi dari norma hukum sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Bisa didenda, kalau pelanggarannya lebih berat lagi bisa dipenjara atau mungkin bisa sampai hukuman mati. Kalau sesuai dengan apa tingkatan dari perbuatan tersebut atau pelanggaran tersebut. Ini sanksi dari norma hukum. Oke, itu ya dari norma kita sudah tahu sanksi-sanksinya. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Ada pertanyaan kaitannya dengan norma, kaitannya dengan pembagian norma, atau tadi yang kita bahas ini adalah berkaitan dengan sanksi dari norma 4 tadi. Oke, silakan kalau ada yang perlu ditanyakan. Ada? Ada? Oke, kalau udah ada, ada pertanyaan. Silakan. Ada? Ada. Oke, kalau udah ada kita lanjut ya. Jadi kita sudah tahu apa itu norma kemarin, kemudian ini fungsi dari sanksi dari norma keempat norma kita sudah tahu. Oke, kalau udah ada pertanyaan kita ke materi selanjutnya. Fungsi dari norma. Ya, fungsi dari norma. Oke. Hakikat manusia. Nah, hakikat manusia diciptakan oleh Tuhan itu ada dua hal, yaitu yang pertama manusia sebagai makhluk individu, ya, manusia sebagai makhluk individu.
Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Yang kedua, manusia sebagai makhluk sosial. Makhluk individu, manusia sebagai makhluk individu itu adalah sebagai diri pribadi, sebagai diri pribadi yang mempunyai kepentingan-kepentingan dan keinginan-keinginan yang berbeda-beda. Ini makhluk individu. Kemudian makhluk sosial, kita sebagai makhluk sosial, manusia sebagai makhluk sosial ini adalah makhluk yang senantiasa ingin berkelompok, ingin berhubungan dengan orang lain dan tidak bisa lepas dari orang lain. Hal apapun itu, meskipun kita punya kepentingan pribadi, tapi kita juga mempunyai keinginan untuk bisa bersosial atau berkumpul dalam hal apapun. Karena di Al-Quran pun sudah kita sudah ada ya, sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa kita diciptakan itu berbeda-beda. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk saling mengenal. Ada yang dari Jawa, Kalimantan dan sebagainya, itu kita diciptakan untuk saling mengenal. Maka itu hakikat manusia diciptakan sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial. Kita sebagai makhluk individu tadi mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Kepentingan yang berbeda. Kemudian sebagai makhluk sosial mempunyai cenderung ingin berinteraksi. Nah, ketika dua hal itu digabungkan, makhluk individu dengan makhluk sosial, ada hal yang bisa mempersulit antara kedua hal itu. Apa itu? Hal yang bisa mempersulit antara kedua hal itu adalah bentuk ketidaksamaan kepentingan. Ketika kita bersama dengan orang lain, ada hal yang bisa memicu mengurangi kebersamaan itu. Fungsi dari kebersamaan itu yaitu adanya perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan. Ketika perbedaan kepentingan ini diharuskan, dijalankan, maka nanti akan timbul konflik, cenderung timbul konflik. Maka di masyarakat harus ada yang mengatur itu, ada sesuatu yang mengatur konflik itu agar tidak terjadi konflik yang lebih. Maka harus ada aturan. Maka aturan itu nanti di masyarakat itu dinamakan norma tadi, ya, norma. Di fungsi dari norma itu nanti adalah mengurangi konflik-konflik yang ada di masyarakat. Oke, itu ya, sampai sini. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan kaitannya dengan norma? Silakan kalau ada. Kalau tidak ada, karena waktunya sudah hampir, nanti kita monggo, silakan kalau ada pertanyaan. Ada? Kalau tidak ada, kita simpulkan ya. Simpulkan bahwa norma itu ada pembagiannya. Norma itu ada pembagiannya. Itu norma menurut bentuknya, berdasarkan bentuknya ada dua. Itu norma tertulis dan norma tidak tertulis. Kemudian menurut berdasarkan sumbernya ada 4.
norma agama yang asalnya dari Tuhan, norma lagi, norma kesopanan yang sumbernya dari masyarakat, norma kesusilaan sumbernya dari hati nurani, kemudian norma hukum sumbernya dari pemerintah. Nah, fungsi dari norma-norma ini adalah tadi sebagai pedoman tingkah laku masyarakat, pedoman tingkah laku masyarakat agar tidak terjadi konflik-konflik yang ada di masyarakat. Itu ya. Ini dari yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini, dan untuk selanjutnya silakan nanti dipelajari bab fungsi norma yang untuk selanjutnya silakan nanti dipelajari terlebih dahulu. Hak dan kewajiban pada norma. Silakan nanti dibaca, dipahami. Kalau belum paham nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Dan silakan sampaikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul pada saat kalian belajar di rumah. Itu ya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita laksanakan, apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita di kemudian hari. Al-Fatihah. Oke, terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.